Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar bersama-sama bersama kelompok 6, yaitu ada Adela Intan Komara, Ahmad Muzaki, dan Wafa Reza Al-Mahdi. Hari ini kita akan membahas tentang materi di mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 9. Sebelum kita mulai materi pada hari ini, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung kita masuk ke materi yang pertama, yaitu ada iman kepada Qadar dan Qadar. Pastinya kita tidak ragu lagi atau Pak, masa sih ada yang belum tahu tentang Qadar dan Qadar? Dalam Islam, Qadar dan Qadar ini termasuk dalam iman kepada rukun iman kepada Allah, rukun iman. Jadi qada itu yang berarti ketetapan yang diberikan oleh Allah tentang suatu perkara sejak zaman azali atau zaman yang sebelum ada alam ini, yang belum diketahui oleh makhluknya dan belum diterima oleh makhluknya. Kalau qadar itu berarti suatu ketetapan yang ditetapkan oleh Allah, tetapi sudah dilakukan oleh manusia. Dan qadar ini juga bisa kita ubah sesuai dengan kemampuan manusia. Jadi kalau kita diberikan suatu ketetapan tapi kita mampu merubah, itu bisa jadi ketetapan yang ditetapkan oleh Allah itu berubah. Karena apa? Karena Allah itu memberikan cobaan, memberikan masalah terhadap manusia itu tergantung batas kemampuannya. Tapi kalau qada ini kita itu belum tahu apa sih ketetapannya dan kapan, itu belum tahu dan belum dilakukan. Dan qada ini juga diberikan sebelum adanya zaman ini gitu. Yang selanjutnya kita membahas tentang akhlak pergaulan remaja. Jadi ada pergaulan remaja adalah segala interaksi sosial baik dalam bentuk sikap, perbuatan, dan ucapan antar sesama. Remaja merupakan masa persiapan untuk menjadi dewasa yang matang dan sehat. Jadi masa remaja ini masa peralihan, dimana masa ini itu sangat rawan sekali terhadap kondisi-kondisi lingkungan yang jelek dan terpengaruh terhadapnya. Jadi kalau kita melakukan sesuatu yang kalau ada lingkungan yang jelek, itu bisa mempengaruhi di perilaku remaja pada saat itu. Jadi kalau kita itu bisa mengetahui sikap seseorang melalui lingkungannya. Di akhlak terpuji remaja itu ada mengenal, memahami, gotong royong, saling tolong menolong, berperilaku baik, tidak berkata kasar, jujur, adil, seperti itu. Kalau akhlak tercela di remaja itu ada pergaulan bebas antar remaja atau lawan jenis, judi, minuman keras atau khamar, dan narkoba. Dalam Indonesia, di Indonesia sendiri, akhlak tercela remaja ini sangat banyak ditemukan karena kurangnya wawasan atau kurangnya didikan yang diberikan pada orang tua terhadap anaknya. Jadi mudah sekali anak itu terpengaruh dunia lain atau lingkungan luar keluarga yang jelek dan merubah sikapnya menjadi jelek, itu juga bisa. Dan ini jadi masalah yang sangat diperhatikan di Indonesia sendiri. Yang selanjutnya ada adab Islam terhadap lingkungan. Jadi bagaimana adab atau sikap kita terhadap lingkungan. Kita itu harus menjaganya, tidak boleh merusaknya, harus menjaga kebersihan. Karena apa? Kalau kita hari ini menjaga lingkungan kita, itu juga akan berdampak positif di kehidupan kita yang sekarang dan kehidupan anak cucu kita yang akan datang. Karena apa? Kalau misalkan kita itu melakukan kejahatan atau melakukan kerusakan di lingkungan kita, misalkan kita menebang pohon sembarangan, pohon-pohon yang ada di hutan kita tebang, lalu muncullah generasi yang selanjutnya sudah dewasa.
Generasi tersebut merasakan dampaknya dari menebang pohon itu. Contohnya banyak terjadi banjir, terus sangat kekeringan, kurangnya air, itu kan juga berdampak ya. Jadi kalau bisa adab kita terhadap lingkungan itu juga dijaga. Kita harus melestarikan alam yang ada di sekitar kita. Karena alam yang ada di sekitar ini juga termasuk bentuk kekuasaan Allah. Terus ada manusia terhadap hewan. Jadi hewan itu juga makhluk hidup yang harus kita jaga, yang harus kita lindungi. Karena apa? Banyak sekali orang-orang yang menelantarkan atau tidak mengurus hewan. Itu sangat disayangkan sekali ya, karena memelihara hewan atau merawat hewan itu juga mendapatkan pahala yang setimpal nanti yang diberikan kepada Allah. Seperti itu, karena hewan juga makhluk hidup, membutuhkan makan dan minum, dan tempat tinggal pastinya. Kalau hewan itu diibaratkan kita, kalau kita itu tidak diberi makan dan minum kan pasti juga akan sakit, seperti itu ya. Jadi kita harus menjaga lingkungan dan hewan yang ada di sekitar kita. Lalu ada keteladanan sahabat Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Jadi Utsman bin Affan adalah salah satu sahabat terbaik Nabi Muhammad SAW. Ia tumbuh menjadi pribadi yang lembut kepada sesama mukmin. Hatinya sering tersentuh menyaksikan keadaan mereka. Ia selalu berusaha membantu kesulitan rakyat dan menghilangkan kesedihan mereka. Rajin menyambung silaturahmi, ini sangat dianjurkan sekali dalam Islam. Memuliakan tamu, memberikan pekerjaan pada orang fakir, membantu yang lemah dan berusaha menghindarkan kesulitan mereka. Ia dikenal penyabar, ramah, dan murah hati, selalu memaafkan kesalahan orang lain. Dan seluruh tingkat lakunya adalah Rasulullah. Ia mencontoh perkataan, perbuatan, dan perilaku Nabi Muhammad SAW. Lalu ada Ali bin Abi Thalib. Beliau adalah salah satu selain Abu Bakar, Utsman dan Utsman di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga sebagai sabda Rasulullah. Beliau adalah lulusan terbaik dari madrasah nubuwah yang dididik semenjak kecil oleh Rasulullah. Di antara keistimewaan beliau adalah Allah SWT menganugerahkan kecerdasan di atas rata-rata. Wow. Sampai-sampai Rasulullah bersabda, aku adalah kotanya ilmu, sedangkan Ali adalah pintunya. Ya Allah, subhanallah. Jadi keteladanan atau sikap-sikap yang dicontohkan sahabat Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib, semoga kita bisa mencontohnya dan semoga kita juga mendapatkan surganya Allah. Seperti itu. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih, ini adalah materi yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.